David, seorang pria berusia 27 tahun, baru saja diterima bekerja sebagai penjaga malam di sebuah pabrik tekstil tua di pinggiran kota. Gajinya besar, tugasnya ringan, hanya berkeliling memastikan tidak ada maling atau kejadian mencurigakan. Namun sejak malam pertama, David mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Suara mesin-mesin yang hidup sendiri, langkah kaki tanpa tubuh, serta suara bisikan di sudut-sudut gelap pabrik mulai mengganggunya. Ia berpikir mungkin itu hanya imajinasinya. Tetapi ketika ia menemukan buku catatan seorang mantan pekerja yang hilang secara misterius, semuanya berubah. Semakin ia menyelidiki, semakin jelas bahwa pabrik itu menyimpan rahasia kelam. Puluhan tahun lalu, sebuah kecelakaan tragis merenggut banyak nyawa. Tetapi kebenarannya disembunyikan oleh pemilik pabrik. Para korban tidak pernah benar-benar pergi. Dan kini, mereka menginginkan sesuatu yang hanya bisa diberikan oleh seseorang yang masih hidup. David harus mencari cara untuk bertahan hidup, mengungkap kebenaran, dan memastikan dirinya tidak menjadi bagian dari sejarah kelam pabrik itu. David berdiri di depan gerbang besi besar yang berkarat. Pabrik tekstil itu tampak lebih suram dari yang ia bayangkan. Bangunan tua dengan dinding beton yang menghitam, jendela-jendela kaca yang pecah sebagian, serta bau debu dan oli yang menyengat. "Yakin mau kerja di sini?" Suara Pak Herman, satpam lama yang hendak pensiun, membuyarkan pikirannya. David mengangguk. "Gajinya lumayan, Pak. Cuma jagain pabrik malam-malam kan?" Pak Herman terkekeh pelan. "Iya, kalau cuma jagain sih gampang. Tapi kadang, ada tamu tak diundang." Dahi David berkerut. "Maksudnya maling?" Pak Herman tidak menjawab. Ia hanya menyerahkan kunci dan senter, lalu menepuk bahu David sebelum pergi. "Kalau dengar suara aneh, pura-pura nggak dengar aja." David menelan ludah. Ia menyalakan senter dan melangkah masuk ke dalam pabrik yang gelap. Malam pertamanya dimulai, dan ia belum tahu bahwa ia baru saja melangkah ke dalam mimpi buruk yang nyata. David berjalan perlahan melewati lorong utama pabrik. Cahaya senternya menyorot ke dinding-dinding yang penuh dengan coretan lama, beberapa seperti tanda peringatan yang tidak jelas artinya. Di kejauhan ia melihat deretan mesin jahit besar yang sudah berdebu, seolah tidak digunakan bertahun-tahun. Namun sesuatu terasa janggal. Di antara deretan mesin-mesin tua itu, ada satu mesin yang masih tampak bersih. Logamnya tidak tertutup debu seperti yang lain, dan bahkan ada gulungan benang yang masih tergantung di atasnya. Seakan-akan seseorang baru saja menggunakannya. "Ah, mungkin ada pekerja siang yang lupa beresin," gumam David mencoba berpikir logis. Ia melanjutkan langkahnya menuju ruang kontrol. Namun baru beberapa meter berjalan, suara klik terdengar dari belakangnya. Suara saklar yang dinyalakan. Jantungnya berdegup kencang. Pelan-pelan ia menoleh. Mesin jahit yang tadi diam, kini bergerak sendiri. Jarumnya naik turun dengan kecepatan konstan, seolah ada tangan tak terlihat yang sedang menjahit sesuatu di bawahnya. David menelan ludah. Ia mengarahkan senternya ke mesin itu, berharap menemukan penjelasan masuk akal. Tapi yang lebih mengejutkan, di bawah jarum mesin itu, ada sesuatu yang seharusnya tidak ada. Potongan kain yang sedang dijahit perlahan berubah warna, dari putih menjadi merah tua. Darah. David mundur selangkah, lalu tiba-tiba, "Kamu yang berikutnya." Suara itu berbisik di telinganya, begitu dekat, begitu nyata. David menoleh cepat, tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya deretan mesin jahit tua yang membisu dalam kegelapan. Malam pertama baru saja dimulai, dan pabrik ini tidak ingin dia pergi. David mengatur napasnya. Ia tahu apa yang barusan ia alami bukanlah hal normal, tapi ia mencoba menyangkalnya. Mungkin mesin itu korslet, bisa aja ada sisa listrik di dalamnya. Namun ada satu hal yang tidak bisa ia abaikan, darah di kain yang dijahit oleh mesin itu. Ia menyorotkan senternya, tapi anehnya kain itu sudah tidak ada di sana. Seolah-olah menghilang begitu saja. David meneguk ludah dan berbalik. Ia harus melanjutkan patroli. Pabrik ini memang tua dan menyeramkan, tapi ia tidak boleh panik. Ketika ia berjalan menuju gudang di bagian belakang, langkah kakinya menggema di sepanjang lorong.
Lantai semen yang dingin terasa berdebu di bawah sepatunya. Namun saat ia berhenti di depan sebuah pintu besar, sesuatu membuat tubuhnya menegang. Di lantai, tepat di hadapannya ada jejak kaki. Jejak itu tampak samar, tapi jelas baru saja terbentuk di atas debu yang tebal. Yang lebih mengerikan, jejak itu tampak basah, seperti baru saja dicelupkan ke dalam sesuatu yang kental. Darah. David mundur selangkah. Jantungnya berdetak cepat. Jejak kaki itu tidak berhenti di depan pintu. Mereka terus berlanjut, masuk ke dalam gudang yang gelap. Crack. Pintu gudang terbuka sendiri, pelan-pelan. Hawa dingin menyelinap keluar dari dalam ruangan itu, menusuk kulit David meskipun ia memakai jaket. Ia menyorotkan senternya ke dalam. Rak-rak besi berbaris di sepanjang dinding, penuh dengan karung dan gulungan kain tua. Udara di dalam terasa pengap dan berbau seperti kain basah yang lama tak tersentuh. Di ujung ruangan, sesuatu bergerak. David menahan napas. Ia yakin melihat siluet seseorang berdiri di antara rak-rak. "Pak Herman?" tanyanya dengan suara gemetar. Tidak ada jawaban. David mencoba mendekat, tetapi tiba-tiba, blam! Pintu gudang menutup sendiri dengan keras, membuat David terperanjat mundur. Lampu senternya bergetar di tangannya, menyorot ke segala arah. Ketika ia kembali menyorot tempat di bayangan tadi berdiri, sosok itu sudah tidak ada. Yang tersisa hanya keheningan, dan jejak kaki berdarah yang kini semakin banyak di lantai. David merasakan hawa dingin menjalar di tengkuknya. Pintu gudang kini tertutup rapat di belakangnya, dan ruangan terasa lebih sempit dari sebelumnya. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. "Santai David, jangan paranoid," gumamnya pelan. Namun ketika ia melangkah mundur, terdengar suara aneh dari sudut ruangan. Suara itu seperti kain yang diseret di lantai. David mengarahkan senternya ke arah suara, tapi ia hanya melihat rak-rak tua dan gulungan kain yang berdebu. Ia melangkah lebih dekat, jantungnya berdetak kencang. Kemudian, dari celah sempit antara rak, sesuatu bergerak. Sebuah tangan pucat mencuat keluar dari balik gulungan kain. Jari-jarinya kurus dengan kuku panjang menguning. Tangannya bergerak pelan, merayap di lantai seperti sedang mencari sesuatu. David membeku di tempat. Tiba-tiba, tangan itu berhenti. Jari-jari panjangnya menegang, sebelum mencakar lantai dengan suara melengking yang membuat bulu kuduknya berdiri. "Keluar!" Suara parau itu terdengar di balik rak, disertai desahan napas berat. David tidak berpikir dua kali. Ia mundur dengan cepat, tangannya meraih gagang pintu. Namun saat ia menariknya, terkunci. David menggedor-gedor pintu dengan panik. "Sial, buka!" Di belakangnya suara seretan kain semakin dekat. Ia mencoba menyorotkan senternya ke belakang, tapi saat cahaya menerangi rak-rak di sudut ruangan, sosok itu sudah berdiri di sana. Wajahnya tertutup kain hitam kusam, tetapi dari balik kain itu sepasang mata kosong yang hitam pekat menatap lurus ke arahnya. David meronta, tubuhnya menggigil hebat. Ia kembali menarik gagang pintu sekuat tenaga dan tiba-tiba, krak! Pintu terbuka sendiri membuatnya terhuyung keluar ke lorong. Begitu kakinya menyentuh lantai, pintu gudang tertutup dengan keras di belakangnya. Seolah sesuatu baru saja mengusirnya keluar. David terengah-engah, keringat dingin membasahi dahinya. Ia melirik ke bawah, jejak kaki berdarah itu kini hilang, seakan tidak pernah ada. Tapi sesuatu dalam hatinya tahu, pabrik ini sedang memperingatkannya, dan ini baru permulaan. David masih terengah-engah saat berjalan menjauhi pintu gudang. Tangannya gemetar hebat, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Apa yang baru saja ia lihat bukanlah hal yang bisa dijelaskan secara logis. "Aku nggak bisa terus di sini tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi," pikirnya. Ia mengambil ponsel dari sakunya, mencoba mencari informasi tentang pabrik ini di internet. Namun, sinyalnya mendadak hilang, padahal tadi masih penuh. Layar hanya menampilkan ikon loading yang terus berputar tanpa hasil. David mengumpat pelan. Sial, ada yang aneh di tempat ini. Tidak punya pilihan lain, ia memutuskan untuk mencari informasi di kantor administrasi pabrik. Biasanya tempat seperti itu menyimpan dokumen lama. Mungkin saja ada sesuatu tentang sejarah pabrik ini.
Dengan langkah hati-hati, ia berjalan melewati lorong-lorong gelap pabrik. Hanya cahaya senternya yang menerangi jalan. Beberapa kali, ia merasa ada yang mengawasinya dari bayangan, tapi setiap kali ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Setelah beberapa menit mencari, akhirnya ia menemukan ruangan dengan tulisan administrasi di atas pintunya. Pintu itu terkunci, tapi kuncinya tergantung di gantungan dekat pintu. David menelan ludah sebelum memasukkan kunci dan memutarnya. Klik. Pintu terbuka dengan suara berderit panjang. Ruangan itu dipenuhi rak-rak besi berdebu yang dijejali dengan tumpukan map dan arsip lama. Bau kertas tua dan kayu lapuk memenuhi udara. David menyalakan lampu meja dan mulai membuka laci-laci, mencari sesuatu yang mencurigakan. Setelah beberapa saat menggeledah, ia menemukan sebuah map lusuh dengan label Insiden 1998. Insiden, pikirnya sambil membuka map itu. Di dalamnya ada beberapa foto hitam putih yang buram. David menyipitkan mata, berusaha memahami gambar-gambar itu. Kemudian, ia merasa darahnya membeku. Salah satu foto menunjukkan sebuah mesin jahit besar dengan noda hitam di sekelilingnya, yang terlihat seperti darah kering. Foto lainnya lebih mengerikan, seorang pria dengan wajah penuh luka robek, matanya melotot kosong, sementara tubuhnya hampir tak berbentuk akibat sesuatu yang tampak seperti kecelakaan kerja brutal. Di bawah foto itu, ada secarik kertas tua dengan tulisan tangan yang nyaris tidak terbaca. Kecelakaan atau pembalasan, mereka tidak akan diam. Jantung David berdegup kencang. Sebelum ia bisa mencerna lebih lanjut, lampu meja tiba-tiba padam sendiri. Ruangan menjadi gelap gulita. Lalu suara itu datang lagi. "Kamu tidak seharusnya ada di sini." Bisikan serak itu terdengar tepat di belakangnya. David membeku, tubuhnya menegang. Ia bisa merasakan napas dingin di tengkuknya. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat senter dan perlahan menoleh ke belakang. Di cermin tua di sudut ruangan, ada sesuatu yang tidak seharusnya ada. Bayangannya di cermin tidak mengikuti gerakannya. Alih-alih menoleh seperti dirinya, bayangan itu tetap diam, menatapnya dengan senyum mengerikan yang tidak ada di wajahnya. Lalu bayangan itu mulai bergerak sendiri, mendekatinya. Bayangan itu menatapnya dengan mata kosong dan senyum menyeringai yang bukan miliknya. Lalu perlahan, bayangan itu mengangkat tangannya dan menunjuk ke belakang David. Dingin merambat ke seluruh tubuhnya. Perlahan, dengan tangan gemetar, David menyorotkan senter ke belakang. Kosong. Tidak ada apa-apa di sana. Tapi saat ia kembali melihat ke cermin, bayangan itu sudah tidak ada. Suara napas berat tiba-tiba terdengar dari sudut ruangan. David membalikkan badan dengan cepat. Senter di tangannya bergetar saat cahaya menyorot ke arah rak-rak berdebu. Napasnya memburu, tubuhnya menegang. Ruangan itu terasa semakin sempit, seolah sesuatu sedang mengamatinya dari kegelapan. "Jangan, cari tahu." Bisikan itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat. David mundur perlahan, tetapi lututnya lemas. Ia hampir kehilangan keseimbangan saat menyenggol salah satu rak, membuat beberapa map tua jatuh berserakan di lantai. Di antara tumpukan kertas yang berantakan, ada satu lembar foto yang menarik perhatiannya. Sebuah foto lama, buram dan penuh noda, tetapi jelas menunjukkan sekelompok pekerja pabrik. Mereka berdiri di depan mesin-mesin besar dengan wajah serius. David menyipitkan mata, mengamati lebih dekat. Lalu ia melihatnya. Di barisan belakang ada seseorang yang wajahnya tampak lebih gelap dibandingkan yang lain. Hampir seperti bayangan. Tapi yang lebih mengerikan, orang itu tersenyum langsung ke arah kamera, sementara yang lain tidak. "Kamu melihatnya?" Suara itu berbisik tepat di telinganya. David tersentak dan menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Ia tidak bisa bertahan lebih lama di ruangan ini. Dengan cepat, ia meraih foto itu, memasukkannya ke dalam saku, dan berlari keluar sebelum sesuatu menariknya kembali ke dalam kegelapan. Saat pintu kantor administrasi tertutup di belakangnya, David menempelkan punggungnya ke dinding, berusaha mengatur napas. Terdiskesreng. Pabrik ini menyembunyikan banyak bertulang kerja. Mereka masih ada di sini, mengawasinya.
David masih merasakan jantungnya berdebar kencang saat ia berdiri di luar ruangan administrasi. Tangannya gemetar ketika ia merogoh saku jaketnya dan mengeluarkan foto lama yang tadi ia ambil. Di bawah cahaya redup center, ia kembali menatap foto itu. Sosok pria di barisan belakang masih terlihat lebih gelap dibandingkan yang lain. Wajahnya samar seperti tertutup bayangan. Tapi ada satu hal yang semakin mengganggunya. Semakin lama ia menatap, senyum pria itu tampak semakin lebar. Tidak mungkin. Ini cuma ilusi mata, pikir David sambil menggelengkan kepalanya. Ia memutuskan untuk mencari tempat yang lebih terang untuk mengamati foto ini lebih jelas. Satu-satunya tempat yang cukup nyaman di pabrik ini hanyalah pos satpam dekat pintu gerbang utama. Dengan langkah cepat, ia berjalan menyusuri lorong panjang menuju pos satpam. Namun, di tengah perjalanan, ia merasakan sesuatu yang aneh. Suara langkah kaki. Awalnya samar, tetapi semakin lama semakin jelas. Tap! Langkah itu bergema di sepanjang lorong. Terdengar seperti seseorang sedang berjalan di belakangnya. David berhenti. Langkah kaki itu juga berhenti. Ia menelan ludah dan memberanikan diri menoleh ke belakang. Kosong. Tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya lorong panjang yang gelap dengan bayangan mesin-mesin besar yang membisu. Tapi saat ia kembali melangkah, tak, tak, langkah itu kembali terdengar. Kali ini lebih cepat, David menoleh lagi, masih tidak ada siapa-siapa. Namun kali ini ia sadar ada sesuatu yang berubah. Di ujung lorong yang tadi kosong, ada siluet seseorang. Sosok itu berdiri diam, tubuhnya tinggi dan kurus, wajahnya tertutup bayangan. David merasa tenggorokannya mengering. Ia tidak bisa melihat wajah sosok itu, tetapi ia bisa merasakan tatapannya yang tajam menembus kegelapan. Lalu perlahan, sosok itu mulai bergerak. Bukan berjalan, tapi melayang. David tersentak mundur, tubuhnya membeku di tempat. Sosok itu semakin mendekat, gerakannya aneh seperti tersentak-sentak. Lengan kurusnya menggantung lemas di sisi tubuh, sementara kepalanya sedikit miring ke samping, seolah menatap David dengan penuh rasa lapar. David, sosok itu berbisik. David tidak berpikir dua kali. Dengan panik, ia berlari secepat mungkin menuju pos satpam. Napasnya memburu. Langkah-langkahnya bergema di sepanjang lorong, tetapi di belakangnya, ia bisa mendengar suara yang lebih mengerikan. Suara seperti sesuatu yang diseret di lantai beton. David tidak berani menoleh. Ia terus berlari hingga akhirnya melihat pintu pos satpam di depan mata. Tanpa berpikir panjang, ia menerjang masuk dan membanting pintunya. Sunyi. David terengah-engah, tubuhnya gemetar hebat. Ia menempelkan telinganya ke pintu, mendengarkan. Tidak ada suara, tidak ada langkah kaki, hanya detak jantungnya yang berpacu kencang. Ia menghela napas dalam dan menyalakan lampu kecil di meja pos satpam. Perlahan, ia mengeluarkan foto lama dari sakunya dan menatapnya sekali lagi. Namun kali ini, sesuatu telah berubah. Sosok pria yang tadinya di barisan belakang foto, sekarang tidak ada. Suara seperti sesuatu yang diseret di lantai beton. David tidak berani menoleh. Ia terus berlari hingga akhirnya melihat pintu pos satpam di depan mata. Tanpa berpikir panjang, ia menerjang masuk dan membanting pintunya. David terengah-engah, tubuhnya gemetar hebat. Ia menempelkan telinganya ke pintu, mendengarkan. Tidak ada suara, tidak ada langkah kaki, hanya detak jantungnya yang berpacu kencang. Ia menghela napas dalam dan menyalakan lampu kecil di meja pos satpam. Perlahan, ia mengeluarkan foto lama dari sakunya dan menatapnya sekali lagi. Namun kali ini, sesuatu telah berubah. Sosok pria yang tadinya di barisan belakang foto, sekarang tidak ada. David menatap foto di tangannya dengan perasaan ngeri. Sosok pria yang tadi berdiri di barisan belakang sudah tidak ada. Tangannya gemetar saat ia membalik foto itu, berharap menemukan sesuatu yang bisa menjelaskan apa yang terjadi. Di baliknya ada tulisan tangan yang samar dan hampir pudar. Dia masih ada di sini. David menelan ludah. Hawa di dalam pos satpam terasa semakin dingin, seakan ada sesuatu yang menyelinap ke dalam ruangan ini tanpa ia sadari. Ia mencoba mengatur napasnya. Oke, tenang David, ini bisa saja hanya foto lama yang rusak.
namun suara itu kembali terdengar. David, bisikan serak itu berasal dari luar pos satpam. David membeku. Ia bisa merasakan bulu kuduknya berdiri. Perlahan, ia menoleh ke jendela. Di luar, tepat di depan kaca buram pos satpam, ada sesuatu yang berdiri diam. Siluetnya kurus dan tinggi, dengan kepala yang miring ke satu sisi. Makhluk yang ada di foto itu. David merasa tenggorokannya mengering. Matanya terpaku pada sosok itu. Siluetnya samar di balik kaca yang sedikit berembun, tetapi ia bisa melihatnya bergerak, perlahan mendekat. David, kau melihatku? Suara itu lebih jelas sekarang, serak, penuh kehampaan, seperti berasal dari tenggorokan yang sudah membusuk. David tidak bisa bergerak, ia hanya bisa menyaksikan saat siluet itu mengangkat tangannya dan mulai mencakar kaca. Goresan panjang muncul di kaca, membentuk pola yang tidak bisa ia mengerti. Tapi yang membuatnya semakin ngeri, goresan itu membentuk namanya. David, jantungnya hampir berhenti. Kemudian tiba-tiba lampu di dalam pos satpam berkedip-kedip. David tersentak dan menoleh ke atas. Cahaya redup berkelap-kelip menciptakan bayangan yang bergerak-gerak di dinding. Ketika ia kembali menatap ke jendela, sosok itu sudah tidak ada. David langsung mundur, tubuhnya gemetar hebat. Ia tahu makhluk itu belum pergi. Ia masih ada di sini, mengawasinya. Perlahan David berbalik, mengangkat senternya. Ia harus keluar dari pos ini sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi. Namun sebelum ia bisa mencapai pintu, krek, krek, suara langkah kaki terdengar dari belakangnya. Sangat pelan, sangat dekat. David memejamkan mata sejenak, berusaha mengumpulkan keberanian. Lalu dengan cepat, ia menyorotkan senternya ke belakang. Tidak ada siapa-siapa, tapi di lantai ada jejak kaki basah yang berujung tepat di belakangnya. Jejak itu tidak ada sebelumnya. David merasakan jantungnya nyaris meledak. Ia langsung meraih gagang pintu dan membukanya dengan kasar, berlari keluar tanpa melihat ke belakang. Ia tidak peduli lagi kemana harus pergi, yang penting ia menjauh dari pos satpam. Namun, baru beberapa langkah, plak. Seluruh lampu di pabrik tiba-tiba padam. David kini berdiri dalam kegelapan total. David berdiri membeku dalam kegelapan. Napasnya memburu, telinganya menangkap setiap suara di sekelilingnya. Di belakangnya suara menyeret itu semakin jelas. Seperti sesuatu yang bergerak di lantai beton dengan tubuh yang tidak sempurna. David menyalakan senternya dengan tangan gemetar dan mengarahkannya ke belakang. Tidak ada apa-apa. Tapi ia tahu makhluk itu ada di sana. Ia mulai berjalan mundur, mencoba mencari jalan keluar, tetapi kakinya menyentuh sesuatu yang lembut. Ia langsung menyorotkan senternya ke bawah. Jejak kaki basah itu kini ada di sekelilingnya. Jantungnya berdegup semakin cepat. Tiba-tiba, hawa dingin menyergap tengkuknya. Makhluk itu ada tepat di belakangnya. Dengan gerakan cepat, David membalikkan tubuhnya, dan saat itulah ia melihatnya. Sosok itu berdiri di hadapannya, tinggi, kurus, dan tubuhnya membusuk. Kulitnya menghitam seperti terbakar, kepalanya miring ke satu sisi, dan wajahnya tidak memiliki mata. Hanya rongga hitam kosong yang menganga. Tapi bibirnya menyeringai lebar, seolah sedang menertawakan David. David tidak bisa bergerak. Tangan makhluk itu perlahan terangkat, kukunya panjang dan tajam. Ia mulai menggerakkan jarinya dengan pelan, seolah-olah sedang menggambar sesuatu di udara. David menelan ludah. Ia ingin lari, tapi kakinya terasa berat, seolah ditarik oleh sesuatu. Lalu makhluk itu membuka mulutnya yang hitam pekat, dan sesuatu keluar dari dalamnya. Tangan. Sebuah tangan kecil, pucat, mencakar-cakar dari dalam mulutnya, seperti berusaha keluar. David merasa ingin muntah. Ini bukan sekadar hantu, ini sesuatu yang lebih dari itu, sesuatu yang tidak seharusnya ada di dunia ini. Saat itu juga, suara lain terdengar dari dalam mulut makhluk itu. "Tolong, bantu aku." Suara lirih, seperti suara seorang pria yang putus asa. David tersentak. Ia mengenali suara itu. Itu suara yang pernah ia dengar dalam rekaman lama tentang pabrik ini. Suara salah satu pekerja yang menghilang bertahun-tahun lalu. Makhluk itu masih menyeringai. Ia melangkah lebih dekat, dan David tahu, jika ia tidak segera bergerak, sesuatu yang lebih mengerikan akan terjadi.
Dengan seluruh tenaga yang tersisa, ia berteriak dan melemparkan senternya ke arah makhluk itu. Brak! Cahaya dari senter yang jatuh ke lantai menerangi sosok itu sekejap, dan dalam sekejap pula, makhluk itu menghilang. David tersungkur ke lantai, napasnya memburu. Ia masih bisa merasakan hawa dingin yang menyelimuti ruangan, tapi kali ini semuanya sunyi. Namun ia tahu ini belum berakhir. Makhluk itu tidak pergi, ia hanya sedang menunggu. Dan David tahu, ia masih dalam bahaya. David duduk terengah-engah di lantai beton yang dingin. Pikirannya kacau, jantungnya masih berdebar kencang. Apa yang baru saja ia lihat bukanlah hal yang bisa dijelaskan dengan akal sehat. Makhluk itu memiliki tangan seseorang di dalam mulutnya, dan suara lirih yang ia dengar. "Tolong, bantu aku." Itu adalah suara dari rekaman lama, suara seorang pekerja yang menghilang bertahun-tahun lalu. David mencoba mengatur napas. Ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk keluar dari teror ini adalah memahami sejarah kelam pabrik ini. Ia merogoh sakunya dan mengeluarkan foto lama yang tadi ia temukan. Sosok pria yang sebelumnya ada dalam foto itu memang sudah menghilang, tetapi kini David memperhatikan sesuatu yang lain. Di sudut kanan bawah foto ada tulisan kecil yang hampir pudar, "Jangan lupakan kami." David merinding. Ia mengingat sesuatu. Di ruangan administrasi tadi, ada map tua dengan label Insiden Sidung 9 Lebak. "Aku harus kembali ke sana," gumamnya. Meskipun setiap bagian tubuhnya menolak untuk kembali ke tempat yang penuh kegelapan itu, ia tahu bahwa ia tidak punya pilihan lain. Jika ia ingin bertahan, ia harus tahu apa yang sebenarnya terjadi di pabrik ini. Kembali ke ruang administrasi, dengan senter satu-satunya yang masih berfungsi, David berjalan perlahan menyusuri lorong pabrik yang sunyi. Hanya ada suara langkahnya sendiri yang bergema. Namun ketika ia mendekati pintu ruangan administrasi, sesuatu membuatnya berhenti. Pintunya terbuka. Padahal sebelumnya, ia yakin telah menutupnya rapat. David merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Ia tahu ada sesuatu yang menunggunya di dalam. Tapi ia harus masuk. Dengan langkah hati-hati, ia mendorong pintu dan menyorotkan senter ke dalam ruangan yang berdebu. Rak-rak besi tua masih berdiri di sana, penuh dengan dokumen yang telah menguning. Dan di meja tengah ruangan, map insiden Load 98 kini sudah terbuka. Seseorang atau sesuatu seakan ingin agar ia melihatnya. Dengan tangan gemetar, David melangkah mendekat dan mulai membaca isi dokumen itu. Tragedi yang disembunyikan. Menurut dokumen itu, pada tahun 1998 terjadi insiden mengerikan di pabrik ini. Beberapa pekerja mengalami kecelakaan kerja brutal, terjebak di dalam mesin jahit industri, dan tubuh mereka hancur dalam keadaan mengenaskan. Tapi yang lebih mengerikan adalah bagian laporan yang dihapus dan disensor oleh pihak pabrik. David menyipitkan mata, mencoba membaca bagian yang tersisa. Bukan kecelakaan sesuatu yang memanggil mereka. Tidak bisa keluar, terjebak dalam bayangan. Pabrik ini harus ditutup sebelum mereka bangkit kembali. David merasakan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini? Lalu ia menemukan halaman terakhir dalam map itu. Sebuah daftar nama para pekerja yang menjadi korban dalam insiden tersebut. Tangannya bergetar saat matanya membaca satu nama di urutan paling akhir. Johan S. David tertegun, nama ini terasa familiar. Ia kembali teringat rekaman suara yang ia dengar beberapa malam lalu. Johan, kau di mana? David menelan ludah. Johan S. bukan hanya korban kecelakaan, dia adalah pria dalam foto itu. Dan lebih buruk lagi, dia mungkin adalah makhluk yang kini menghantuinya. Sesuatu di balik rak, David tersentak dari lamunannya ketika ia mendengar suara aneh dari sudut ruangan. Seperti sesuatu yang bergerak di balik rak-rak arsip. Ia mengangkat senter, menyorotkan cahaya ke arah suara tersebut. Tidak ada siapa-siapa. Tapi, rak besi di sudut ruangan itu tampak sedikit bergeser, seolah-olah ada sesuatu di baliknya. David menelan ludah. Ia tahu ia seharusnya pergi, tapi bagian dari dirinya juga tahu bahwa jawaban dari semua ini mungkin tersembunyi di sana. Dengan napas tertahan, ia berjalan perlahan ke arah rak tersebut. Ia mengulurkan tangannya.
dan mulai mendorong rak itu ke samping. Rak itu bergeser, membuka celah ke sebuah ruangan kecil yang tersembunyi di belakangnya. Ruangan yang penuh dengan coretan di dinding, dan di tengah ruangan itu ada sesuatu yang duduk membungkuk dengan kepala tertunduk. David membeku. Makhluk itu tidak bergerak, tapi ia tahu, makhluk itu tahu bahwa David ada di sana. Dan kali ini, ia tidak akan membiarkan David pergi dengan mudah. David berdiri kaku di ambang ruangan tersembunyi. Cahaya senternya bergetar saat ia menyorotkan cahaya ke arah sosok yang membungkuk di tengah ruangan. Tubuh makhluk itu kurus, kulitnya tampak membusuk dan menghitam. Kepalanya tertunduk, rambutnya panjang dan kusut, menutupi wajahnya sepenuhnya. Ruangan ini bukan sekadar ruang tersembunyi. David melihat sekeliling, dindingnya dipenuhi coretan yang ditulis dengan sesuatu yang gelap. Mungkin darah yang sudah mengering. Beberapa kalimat tertulis dengan jelas. Jangan percaya mereka. Aku masih di sini. Johan tidak pernah pergi. Mereka berbohong. David menghela napas gemetar. Ia mencoba mundur perlahan. Tapi saat itu juga sosok itu bergerak. Terdengar suara aneh dari tubuhnya, seolah tulang-tulangnya patah saat ia mulai bangkit perlahan. David membeku. Lalu, dengan gerakan kaku, makhluk itu mengangkat kepalanya, dan David melihat wajahnya, wajah Johan, tapi matanya kosong, hanya 2 lubang hitam yang dalam, seolah tidak memiliki dasar. Kulitnya mengelupas, bibirnya robek membentuk senyum lebar yang tidak wajar. David, makhluk itu berbisik, suaranya bergetar dan penuh kehampaan. David tidak bisa menahan diri lagi. Dengan panik, ia berlari keluar dari ruangan, membanting rak besi kembali ke tempatnya untuk menghalangi jalan makhluk itu. Brak! Ia tersungkur di lantai, napasnya memburu. Tidak ada suara dari balik rak, tidak ada yang mengejarnya. Dia tahu ini belum berakhir. David harus menemukan cara untuk menghentikan makhluk itu. Ia menatap dokumen yang masih ada di tangannya, halaman terakhir dari laporan insiden 9/11. Ada satu bagian yang tidak ia baca sebelumnya. Kami terpaksa menutup pabrik ini karena kejadian yang tidak dapat dijelaskan. Pekerja yang tewas tidak pernah ditemukan sepenuhnya. Johannes menghilang setelah kecelakaan tragis, tetapi beberapa saksi mengklaim masih mendengar suaranya di malam hari. David menggigit bibirnya. Johan tidak hanya tewas, jiwanya masih terjebak di pabrik ini. Dan mungkin ia tidak sendirian. David harus keluar dari sini, sebelum makhluk itu menemukan cara untuk benar-benar menangkapnya. Tapi ketika ia berdiri, lampu di seluruh pabrik menyala dengan sendirinya. David menoleh ke sekeliling, merasakan hawa dingin menyelimutinya. Lalu dari speaker tua di dinding, terdengar suara rekaman lama. Johan! Johan! Kau di mana? Suara itu menggema di seluruh pabrik, dan dari bayangan di ujung lorong makhluk itu kembali muncul. Tapi kali ini ia tidak sendirian. Di belakangnya, bayangan-bayangan lain mulai bermunculan. David kini tahu kebenaran mengerikan tentang pabrik ini. Johan bukan satu-satunya yang terjebak di sini. Dan malam ini, mereka semua telah bangun. David berdiri membeku. Dari bayangan di ujung lorong, Johan muncul kembali. Tapi kali ini ia tidak sendirian. Sosok-sosok lain mulai muncul dari kegelapan. Pekerja-pekerja yang telah lama mati di pabrik ini. Tubuh mereka rusak, beberapa dengan wajah yang meleleh, tangan yang patah dengan posisi tidak wajar, dan mata yang kosong. Mereka berdiri diam, menatap David dengan tatapan yang hampa. David merasa tenggorokannya kering. Johan, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Suaranya bergetar, meskipun ia tahu makhluk itu mungkin tidak akan menjawab. Tapi sesuatu yang tidak ia duga terjadi. Johan mengangkat tangannya, menunjuk ke lantai. David menyorotkan senter ke arah yang ditunjuk. Di sana, lantai beton terlihat sedikit berbeda. Ada bekas retakan yang samar, seolah ada sesuatu di bawahnya. David menelan ludah. Apa yang dikubur di bawah sana? Saat itu, Johan membuka mulutnya, dan suara serak penuh penderitaan keluar dari bibirnya yang robek. Kami dikubur di sini. Mereka tidak pernah membiarkan kami pergi. Jangan biarkan mereka melupakan kami. Jangan biarkan mereka pergi tanpa hukuman. David merasa seluruh tubuhnya membeku. Jadi ini alasannya.
Para pekerja tidak hanya mengalami kecelakaan, mereka dibunuh, dan pabrik ini dibangun di atas kuburan mereka. Sebelum David bisa bereaksi, suara keras tiba-tiba menggema di seluruh ruangan. Pintu besi di ujung lorong terhempas terbuka dengan keras, seolah ada sesuatu yang baru saja menerobos masuk. Dan saat itu juga, para hantu pekerja mulai bergerak ke arahnya. David berlari secepat mungkin, menelusuri lorong-lorong sempit pabrik yang kini terasa seperti labirin neraka. Di belakangnya, suara langkah kaki yang tidak wajar terdengar, terkadang cepat, terkadang tersendat, seperti sesuatu yang terseret. David tahu ia tidak bisa terus berlari selamanya. Ia harus mencari jalan keluar. Di depannya, ia melihat sebuah pintu besar dengan tulisan gudang yang tampaknya masih kokoh. Tanpa berpikir panjang, ia membuka pintu dan menguncinya dari dalam. Napasnya memburu. Ia menyorotkan senter ke sekeliling ruangan. Gudang ini penuh dengan lemari besi tua, peralatan mesin berkarat, dan sebuah palu besar. David mengambil palu itu. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. David kembali ke tempat tadi, ke lantai yang Johan tunjukkan. Lantai mulai retak. Retakan semakin besar. Dan setelah beberapa pukulan lagi, lantai runtuh. David menyorotkan senter ke dalam lubang yang baru terbentuk. Apa yang ia lihat membuatnya ingin muntah. Tulang belulang manusia, belasan bahkan puluhan. Mereka dikubur begitu saja di bawah pabrik ini, tanpa tanda, tanpa nama. David tersentak saat ia melihat sesuatu di antara tumpukan tulang itu. Sebuah papan nama tua. Tangannya gemetar saat ia mengambilnya dan membaca tulisan yang tertera di sana. Johan S. Johan bukan hanya hantu yang menghantui pabrik ini. Ia adalah korban utama dari pembantaian ini. Dan saat itu juga suara jeritan bergema di seluruh pabrik. David menoleh ke belakang. Johan berdiri di ambang pintu bersama dengan semua pekerja lain. Tapi kali ini mereka tidak terlihat mengancam. Mereka terlihat damai. Johan menatap David untuk terakhir kalinya, lalu perlahan, tubuhnya mulai memudar. Begitu juga dengan para pekerja lain. Arwah mereka akhirnya bebas. Pabrik ini akhirnya tenang. David terduduk di lantai, masih mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Ia tahu satu hal, keadilan akhirnya ditegakkan. Dan malam ini, pabrik tua ini tidak lagi dihantui. Epilog, ketenangan yang sementara. Beberapa hari setelah kejadian itu, David membaca berita bahwa pabrik tua itu akhirnya dihancurkan. Namun saat ia berjalan pulang suatu malam, ia melewati tempat di mana pabrik itu dulu berdiri. Angin malam berhembus pelan, dan dari kejauhan ia bisa mendengar suara samar. Terima kasih David, David tersenyum kecil. Tapi sebelum ia melangkah pergi, ia melihat sesuatu di tanah, sebuah papan nama tua, Johan S. David menatapnya dengan perasaan aneh, dan saat ia menoleh ke belakang, di ujung jalan yang gelap, ada sosok yang berdiri diam dan tersenyum padanya.